Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tafidu TV menggamit keceriaan, cerdas, berwawasan. Kembali dalam edisi spesial dalam rubrik wacana pada pagi menjelang siang ini, ada sesuatu yang sangat menarik yang menjadi perbincangan kita adalah terkait dengan amil zakat, kompetensi dan tanggung jawab, dengan narasumber yang sangat berkompeten dalam bidang keilmuannya masing-masing. Ada bidang fikih, doktor dalam bidang fikih, kemudian doktor ekonomi umat, dan doktor pendidikan. Untuk lebih jauh, marilah kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Ahmad Rozani MA yang merupakan pakar dalam bidang fikih. Kemudian Bapak Dr. Rizal Akbar MPhil, pakar dalam bidang ekonomi syariah yang juga merupakan doktor lulusan terbaik dari Trisakti Jakarta. Kemudian ada doktor dalam bidang pendidikan, Dr. Rasidi MPDI. Baik, untuk lebih jelas bagaimana persoalan, tantangan, dan kompetensi yang harus dihadapi oleh amil zakat, baik akan kita serahkan kepada ahlinya. Yang pertama kita minta dulu pandangan dari Bapak Dr. Rozani Akbar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini sesuai dengan pertanyaan dari yang terdahulu mengenai kompetensi amil, ya, karena amil itu adalah bagian, salah satu bagian dari asnaf, ya, 8 asnaf, bahwa zakat fitrah itu merupakan sebuah kewajiban yang secara rukun Islamnya itu adalah kewajiban yang menempati posisi yang keempat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan wa aqimus shalah wa atuz zakat, dia hanya dengan menyambung huruf wa, artinya sebagaimana kewajiban sholat, seperti itulah kewajiban zakat. Hanya saja objek yang dilaksanakan itu yang berbeda. Kalau sholat itu hubungannya vertikal, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, antara seorang hamba dengan Allah. Lalu dalam sistem berjemaahnya itu maka ada aturan-aturan khusus yang memerlukan kompetensi untuk mengatur posisi, ya. Oleh karena itulah para ulama menyusun bahwa salah satu rukun yang paling menentukan apakah sholat itu diterima atau tidak adalah niat. Dan karena niat ini adalah persoalan sesuatu yang sangat mendasar, maka para ulama menyusun, ya, dari berbagai mazhab lafaz niat. Nah, lafaz niat ini salah satu hitungannya adalah menyatakan posisi masing-masing dari pelaksanaan ibadah itu. Jadi sholli fardhon, ya. Jadi melaksanakan sholat apa itu disebut. Kemudian sebagai apa dia? Sebagai imam kah, sebagai makmum kah, dan disebut makmuman atau imaman dan lain-lain. Kenapa hal ini disyaratkan oleh para ulama? Karena untuk memisahkan antara kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang imam dengan jemaah itu berbeda. Jadi karena itu demikian juga dengan pelaksanaan zakat. Zakat sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah menyatakan wal 'amilina 'alaiha, ya. Ayat itu dimulai dengan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Wal 'amilina 'alaiha, artinya amil itu menempati posisi yang ketiga. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa teruntuk zakat itu, ya, kepada para mustahik yang miskin, fakir dan miskin. Fakir seseorang yang apa namanya itu
tidak punya kemampuan untuk melaksanakan atau memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, disebabkan oleh karena sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan usaha. Walaupun dia sudah berusaha, miskin, dia punya kelengkapan untuk melaksanakan usaha, tapi usaha itu tidak dengan hasil yang maksimal, sehingga pemenuhan kebutuhannya itu masih memerlukan bantuan yang lain. Itu disebut miskin secara sederhana. Terus wal amilin alaiha, di sini kuncinya, artinya orang yang mengurusi, sekelompok orang-orang yang mengurusi atasnya alaiha, di situ menunjukkan sebuah kompetensi dan nilai profesional. Artinya untuk menentukan bahwa seseorang atau sekelompok orang mengurusi, mengumpulkan, mengambil dan mendistribusi, itu perlu ada kemampuan secara hukum syariat, ya. Mulai dari mendefinisikan siapa yang asnaf, siapa yang mustahik, siapa yang muzaki, mulai melakukan pengumpulan dan memanajerial dan membuat perencanaan siapakah dan apakah yang harusnya dikembangkan dengan zakat, dan memisahkan, ya, antara zakat yang produktif dengan zakat yang konsumtif. Karena zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat selain fitrah. Nah, persoalannya pada hari ini adalah kenapa zakat tidak mampu mencapai ilat atau tujuan dari disyariatkan. Ini salah satu bentuk pensyariatan zakat itu adalah untuk mengatasi persoalan jurang pemisah antara kemiskinan, ya, kemudian fakir dan orang-orang yang sejelasnya membutuhkan, ya. Nah, sementara zakat yang lainnya itu lebih dikembangkan untuk yang bersifat produktif. Jadi kalau zakat yang bersifat apa namanya itu konsumtif, itu hanya setahun sekali, misalnya dalam pelaksanaan fitrah, ya, tidak ada hubungan dengan puasa. Tapi zakat yang berhubungan dengan yang lainnya, zakat harta, zakat profesi, zakat lain sebagainya, mungkin akan dijelaskan oleh ahlinya, ya, jenis-jenis zakat yang akan dizakatkan. Tapi yang pasti bahwa amil, atau boleh kita katakan kalau di Indonesia ini adalah kelas pada amil zakat, itu yang berhak menjadi amil, dan alaiha, mereka juga berhak atas bagian itu berbagi terus dengan kewajiban dan dengan kemampuan. Jadi kewajibannya itu tadi itu pertama menjemput, mengumpulkan, memanage dan mendistribusi. Nah, mengumpulkan, memanage dan mendistribusi atau pekerjaan-pekerjaan yang lain ini memerlukan pengetahuan, dan pengetahuan itu bukan asal pengetahuan. Pengetahuan itu bukan asal pengetahuan, ya. Oleh karena itu Allah di ujung ayat itu mengatakan fardhatan minallah. Artinya itulah ketentuan Allah. Artinya pada satu saat seseorang pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kau ambilkan bahagianku, ya, bahagianku untuk dari harta zakat. Rasulullah mengatakan bahwa zakat itu bukan haknya aku sebagai Rasul dan bukan haknya yang lain, tapi zakat itu adalah fiur ketentuan Allah yang membaginya. Ada aturannya. Nanti Allah yang membaginya. Rasul sendiri pun tidak bisa menggeser tentang ketentuan yang telah Allah tetapkan. Fardhatan minallah. Nah, oleh karena itu bukan persoalan asal dia mau bekerja, lalu itu kita katakan amil, masih belum memenuhi syarat ketentuan hukum syariat, ya, atau punya kemampuan dia memanage satu saja juga belum, atau kemampuan mengembangkan ekonomi secara makro atau mikro tapi tidak mengetahui tentang hukum syara, itu juga tidak termasuk dalam kategori kompetensi yang dikehendaki oleh syariat. Jadi kalau kita menghendaki kompetensi syariat itu, dia mengetahui hukum-hukum fikih, hukum Islam, hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, ya kan? Dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat. Kemudian hal-hal yang merupakan rumusan-rumusan para ulama, baik dalam bentuk fikih-fikih klasik maupun fikih-fikih kontemporer tentang zakat. Nah, oleh karena itu kemampuan ini tentu saja tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca buku 1 jam 2 jam atau dengan mengikuti informasi-informasi ceramah, tapi memang memerlukan
bukan sebuah nilai profesional. Artinya ada tauliyahnya itu mungkin dalam bentuk ijazah yang diterimanya. Apakah dia bertahun-tahun untuk membahas tentang di sebuah sekolah dalam bentuk pondok pesantren kah, atau dalam bentuk perguruan tinggi kah, ya, yang memang objek kajiannya itu gitu. Jadi persoalan zakat bukanlah persoalan-persoalan yang dapat dimain-main. Bahkan Rasul sendiri pun tidak berani untuk menggeser sesuatu yang telah Allah tetapkan dengan ketentuan bahwa fardhatan min Allah. Ya, itulah ketentuan Allah. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat dari aspek ibadah itu, ada sebuah kaidah di dalam usul fikih mengatakan la syuri'a la ta'abud illa bima syuri'a. Tidak, kita dilarang untuk beribadah kecuali terhadap apa-apa yang telah disyariatkan. Jadi kalau Allah mensyariatkan bahwa wal amilina 'alaiha itu memerlukan nilai profesionalitas keilmuan secara hukum syara, karena banyak saja orang ahli manajemen, banyak orang ahli ekonomi, banyak orang ahli strategi dan sebagainya. Bukan itu maksudnya, tapi mereka yang ahli dalam berdalil dan diakui serta ditawliyah keilmuannya itulah yang disebut dengan wal amilina 'alaiha. Demikian barangkali menurut pandangan saya. Artinya harus ada kompetensi dalam bidang pendidikan. Kita serahkan kepada ahlinya untuk menjelaskan kompetensi bidang pendidikan seperti apa yang harus dimiliki oleh amil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah. Yang saya hormati Pak Rektor pakar dalam bidang fikih, ya, tadi yang telah beliau sampaikan. Kemudian yang saya hormati Pak Dr. Riza selaku Ketua Yayasan, pakar dalam bidang ekonomi. Kemudian Kanda Bang Dawami. Baik pemirsa dimanapun berada, berbicara tentang amil zakat, kompetensi dan tanggung jawab. Sebelum ke sana saya lebih memahami bahwa zakat itu ditinjau dari dua unsur besar, ya, sebenarnya dari dua aspek, atau boleh dikatakan begitulah. Pertama ada unsur kewajiban. Itu tentu yang lebih ahli Pak Dr. Ahmad Zain, beliau yang ahli karena fikih, ya, karena nanti harus bersumber pengkajian kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari sisi kebajikan, nah ini pakarnya tentu Pak Dr. Rizal. Nah saya karena dalam bidang pendidikan, tentu apa yang beliau bicarakan berdua itulah yang seharusnya harus saya sampaikan kepada dunia pendidikan. Karena sebagai guru tentu kita mengajarkan apa yang sudah diwariskan oleh para guru-guru kita. Nah hari ini kita duduk dengan ilmuwan dalam bidang kewajiban zakat, itu tentu aspek fikih yang tadi beliau jelaskan. Nah kalau dari sisi kebajikan, bagaimana dia bernilai kebajikan, itu dari aspek ekonomi yang ditinjau. Maka itulah pakarnya Pak Dr. Rizal. Nah kemudian kalau berbicara tentang amil zakat, nah ini kan tentu adalah dalam ranah istilah di pendidikan namanya profesional. Amil zakat yang profesional itu adalah amil zakat yang memiliki kompetensi dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang telah diembankan kepada dirinya. Nah cuman saya sangat disayangkan hari ini adalah ketika pemilihan untuk menetapkan orang yang duduk di UPZ, unit pengumpulan zakat, yang hari ini ada di masjid, di musala atau lembaga-lembaga tertentu. Kemudian ada lembaga amil zakat yang hari ini juga ada beberapa tempat khusus kita di Kota Dumai. Kemudian yang paling tinggi ada Basnas. Nah proses ini kadang-kadang tidak melirik kepada aturan yang jelas bahwa zakat itu ada kewajiban. Ya, zakat itu kewajiban. Ini berarti kan ini tinjauan hukum yang harus dipahami seorang amil. Bagaimana dia betul-betul paham tentang zakat itu sendiri. Apakah itu nama zakat mal, zakat fitrah termasuk, ini sebentar lagi Ramadan. Kemudian ada zakat profesi dan banyak zakat-zakat yang lain. Nah ini kan persoalan pada kewajiban yang harus dijelaskan, harus dipahami oleh amil zakat. Kemudian dari sisi kebajikan, ini kan persoalan distribusi. Ya, hingga nanti zakat yang dikeluarkan oleh amil itu ketika zakat dikumpulkannya lalu dia berikan kepada orang yang berhak dari asnaf yang 8 itu betul-betul menyentuh sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.
Nah, kalau seorang amil juga tidak paham dia dengan kompetensinya, dengan tanggung jawabnya, maka dia tidak disebut dengan seorang amil yang profesional. Oleh karena itu, saya dari sisi orang pendidikan berharap ini betul-betul amil itu orang yang profesional. Tidak bisa setakat, mohon maaf ya, saya juga karena dulu dari pesantren, saya juga mengkaji ada kitab tentang zakat fikih ya Pak Dokter ya. Kemudian kita juga belajar fikih yang di MAN. Kalau sekarang MA itu di kelas 10 atau kelas 1 aliyah ada belajar zakat dan hikmahnya. Nah, kalau kita baca-baca ya hanya dari sebatas ilmu yang menunjukkan bahwa ketika orang-orang itu sampai kepada tahapan ini maka dia wajib berzakat. Hanya sebatas tentang mengenal tentang kewajiban saja. Bahwa seseorang yang dikatakan wajib berzakat ini ciri-cirinya. Mulai dari pengertian zakat, apa saja yang mesti dizakatkan, berapa persen berzakat, itu yang dipelajari di tingkat sekolah. Tapi sampai kepada tahapan bagaimana zakat itu menjadi sebuah kebajikan, bagaimana zakat itu bisa distribusikan menyentuh kepada mustahik tertentu, atau bagaimana kita memberikan pemahaman dari materi itu kepada peserta didik atau kepada siswa tentang apakah masih ada asnaf 8. Nah, itu tidak ada di pelajaran di sekolah. Oleh karena itu perlu duduk dan diskusi dengan para ilmuwan. Nah, jadi ingin saya sampaikan adalah ini tolong pengambil kebijakan mungkin atau kawan-kawan kita yang akan memilih tenaga yang profesional dalam bidang amil zakat tadi, yang profesional, yang kita kenal dengan kompetensinya ada, rasa tanggung jawabnya tinggi, ya ini perlu diskusi dengan ahlinya. Karena dia bukan sekedar kewajiban, tapi ada nilai kebajikan yang harus disampaikan atau yang harus dimiliki oleh amil zakat itu sendiri. Jadi sekali lagi di sekolah tidak sampai kepada tahapan apa yang kita maksud dengan kewajiban dan juga kebajikan. Saya pikir itu. Itu soal terkait dengan kompetensi. Jadi kita harus juga menyamakan kompetensi itu dengan pendidikan. Tadi terkait dengan kebijakan, ini dia ahlinya. Baik. Dr. Riza Akbar. Terima kasih Saudara Dawami ya. Ketika saya S3 dalam bidang ekonomi Islam ya, ada satu mata kuliah yang menarik namanya Special Studies. Nah, saya juga kebingungan Special Studies. Lain saya tahu ada mikroekonomi, ada mikro, makro dan sebagainya. Tapi ada satu mata kuliah yang menarik namanya Special Study. Rupanya isi mata kuliah itu adalah zakat dan wakaf. Ya. Dan saya pada waktu itu alhamdulillah diberi kesempatan betul ya mendapatkan pengetahuan dari ilmuwan yang betul-betul ngasih silah lah Pak Rektor ya. Nah, jadi yang pertama menulis sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf itu namanya Mufti Ali ya Pak Rektor ya, Mufti Ali, Profesor Mufti Ali, Daud Ali ya. Nah, Profesor Daud Ali punya murid terbaik namanya almarhum juga Profesor Uswatun Hasanah, dan saya muridnya Profesor Uswatun Hasanah. Nah, apa yang menarik bahwa ketika kita bicara tentang zakat ya, ketika kita bicara tentang zakat misalnya, itu tidak sesederhana ketika kita hanya bicara pada persoalan ketika kita membaca fikihnya Sulaiman Rasid ya. Artinya kalau itu saja bukunya Pak Rektor ya, ini akan menjadi buyar dia bahwa zakat seolah-olah hanya sebatas ibadah. Tapi ketika kita memahami zakat yang sesungguhnya, zakat ini adalah penanda untuk apakah sebuah daerah, apakah sebuah negara itu benar-benar benar dalam membangun sebuah negerinya. Itu ditandai dulu dengan bagaimana hadirnya zakat di sana. Bagaimana zakat mampu menjadi salah satu sumber untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Bukan hanya bicara tentang distribusi. Ya, bukan hanya bicara tentang distribusi. Kita tidak hanya bicara tentang distribusi yang tepat. Bukan itu lagi. Negara-negara Timur Tengah, negara-negara yang sudah menggeluti zakat dengan baik, itu bukan cerita tentang distribusi, tapi sudah sampai kepada bagaimana zakat bisa melahirkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu kan luar biasa. Nah, makanya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, ketika seorang amil bukan hanya mereka yang mengerjakan, bukan mereka yang bertugas, tapi seorang amil adalah seorang yang alim, berilmu dia. Tak cukup dengan hanya membaca buku fikih Sulaiman Rasid, tak cukup. Dia harus bisa membuat perbandingan, dia harus mampu memahami
bagaimana ya amil itu menjadi moderasi antara muzaki dan mustahik. Nah ini kan persoalan. Tidak boleh berat sebelah. Kalau hanya ceritanya keseimbangan pada sisi mustahik, itu udah lama cerita itu. Tapi bagaimana supaya seorang amil juga ngerti untuk memberdayakan ekonomi umat. Seperti Kota Dumai. Hari ini saya menghitung Kota Dumai. Andai kata kita betul-betul dengan spirit muslim yang luar biasa, maka kita punya potensi zakat itu 250 miliar. Itu hanya dari 70% ya PDRB yang bergerak di Kota Dumai. Tapi kan persoalannya hari ini kan sektor-sektor yang menguntungkan bukan dikuasai oleh kita ya. Nah ini dari sisi muzaki. Tapi kalau dari kita cuma terhenti hanya ada duit yang sudah dikumpul dan itu macam-macam nak membagikannya, nah berarti kita terlalu menyederhanakan pada persoalan zakat ya. Maka zakat ini bukan hanya dari sisi dimensi ibadah, tapi juga dia memiliki dimensi muamalah yang full. Malah dia merupakan suatu sumber dari kemajuan negara-negara Islam terdahulu. Lihat Turki Utsmani ketika kita bicara Muhammad Al-Fatih, bagaimana penguasaan Muhammad Al-Fatih, bagaimana ekspansi dilakukan dan sebagainya. Itu bersumber dari kekuatan ekonomi umat yang tidak lain adalah wakaf dan zakat. Ya, jadi, nah dengan demikian maka ketika saya mendengar isu-isu menyederhanakan persoalan amil, siapa saja yang mau jadi amil dan segala macam, semuanya bisa. Nah ini saya agak merasa sedih sebagai seorang ilmuwan yang betul-betul pernah tekun dalam bidang ini. Sebuah kewajiban bagi saya untuk mengingatkan bahwa jangan sampai demikian, bahwa ini adalah sebuah syariat yang bukan sunnah. Tak sama levelnya dengan sholat tarawih. Ini sudah digandengkan aqimis sholat wa atuz zakat. Ketika orang sibuk nak mendirikan masjid, hari ini kita juga harus sibuk menyerukan orang untuk membayar zakat, mengurusi zakat dengan benar, meletakkan kepentingan-kepentingan supaya masyarakat betul-betul bisa firm dengan persoalan zakat. Apakah itu mustahik ataupun zaki? Ya, jadi janganlah disederhanakan. Janganlah zakat yang begitu besar kita cederai hanya dengan kepentingan yang sangat sederhana. Sedih saya. Ya, urusan bahwa pemirsa merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sentimental dan sebagainya, terserah. Tapi inilah tugas kami sebagai seorang ilmuwan yang pernah belajar dalam bidang ini untuk mengingatkan. Urusan setelah ini kami sudah kifayah, kami sudah sampaikan di hadapan Allah, kami sudah sampaikan kepada Allah bahwa apa yang benar kami katakan benar, bahwa seorang amil itu adalah seorang yang harus memiliki pengetahuan yang baik, memiliki integritas yang baik, mampu mengelola zakat dengan baik dan menjadikan zakat ini sebagai potensi yang dapat memajukan pembangunan di kota kita. Misalnya seperti itu, Pak Dok. Artinya kan ada potensi yang luar biasa yang harus kita garap sehingga zakat itu tidak hanya menjadi sebuah nilai ibadah, tapi juga menjadi nilai pertumbuhan, kesejahteraan, pemberdayaan bagi umat, kan itu Ya. Pak Dokter. Jadi ini menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizal, bahwa dalam sebuah kaidah fikih dikatakan mana yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sebuah kewajiban itu memerlukan sebuah sarana yang menyempurnakannya, maka sarana itu hukumnya wajib. Jadi kalau Allah mewajibkan kita sholat, ya, lalu bahwa sholat hanya bisa sempurna dengan wudhu yang benar, maka wudhu itu wajib. Kalau wudhu itu ya hanya sempurna dilaksanakan dengan menggunakan alat namanya air, maka berwudhu dengan air itu wajib. Sama ketika Allah mewajibkan untuk mengurusi, mengumpulkan, mentelaah, ya, dan mengevaluasi serta mendistribusikan kepada alaiha wal amil alaiha, maka di situ ada tersirat bahwa amil itu kan dari amal, ya. Makanya tadi Pak Rizal katakan amil itu juga memaknai dengan alim. Sebenarnya bukan maknanya alim, tapi justru amil itu adalah amal. Amal itu dia
harus mengikut pada alim, pada ilmu. Jadi al ilmu imamul amal wal amilu tabi'uhu. Jadi ilmu itu menjadi imam bagi amal, amal mengikuti pada ilmu. Sekarang kita punya ilmu, nak jadi imam. Jadi bukan hanya sekedar orang saja, bukan hanya, bahkan tujuan Allah syariat itu sampai. Jadi apa salahnya? Artinya ini sebuah penistaan kita terhadap apa yang Allah syariatkan kepada kita. Ini bukan persoalan soal leg in this leg, bukan soal apa, tapi soal wa'atuz zakah, hukumnya maktub. Jadi kalau Allah mintakan aqimis sholat, dirikan sholat, al-aslu fil amri lil wujub, pada asalnya perintah itu menghendaki pada wajib, maka datang Allah menyandingkan antara kewajiban sholat dan apa tanpa diselangi oleh kata-kata yang lain. Artinya sebagaimana hukum sholat, wajibnya sholat, sebagaimana kesempurnaan sholat, seperti itu zakat, maktub namanya. Jadi kalau kita ganggu pula, kok tiba di sholat ini kita tak tanggung mau menyempurnakan segala macam, kadang-kadang salah sikit saja, ini bid'ah, ini khurafat, ini sama. Kok zakat kita cuek bebek? Kok zakat kita tidak memperhatikan semua dalil-dalil yang menghendakinya? Ini sebuah penistaan agama. Makanya di dalam surat An-Nisa Allah menyindir, wala tasifu alsinatakum hadza halalun wa hadza haramun. Jangan kamu mudah menggerakkan lidahmu terhadap persoalan agama ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib, tapi untuk menipu Allah dan Rasulnya. Jadi sebuah kazib, pembohongan. Dia tak ngerti, tapi dibuat ngerti. Ini sebuah penistaan agama. Jadi kembali balik, saya ingin mengingatkan, semua kita ini ingin melaksanakan hukum Islam itu benar dan sempurna, bukan hanya sah, tapi juga makbul. Ya. Jadi bukan hanya sekedar sah, tapi makbul. Nah, untuk sah barangkali asal terpenuhi saja, ada mustahiknya, ada muzakinya, ada objek yang dizakatkan itu, kemudian terlaksana sebagaimana biasa, itu sah. Tapi sudahkah dia sempurna? Sudahkah dia makbul? Apakah ilat hukumnya itu Allah hendak macam itu saja? Nanti dulu masalahnya, ya kan? Makanya di dalam agama itu bukan persoalan bahwa kita melaksanakan sesuatu kewajiban itu seperti dikatakan oleh Profesor Fadlur Rahman hanya menuju kewajiban yang minim. Jadi kalau seseorang melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan dia keluarkan zakat, lalu dia misalnya melaksanakan haji, setahun dia pergi umroh, kemudian itu baru beragama minim menurut pola pemikiran ala neomodernisme Fadlur Rahman dalam metodologi hukum Islam ala neomodernisme, ya, baru beragama minim. Jadi beragama yang tidak minim itu, yang tidak minim itu seperti apa? Yang dikehendaki itu adalah beragama yang dilengkapi dengan pengetahuan yang akan menyempurnakan ibadah itu sendiri. Karena itulah Allah katakan kalau Anda beramal itu perlu ilmu, ya. Jadi tidak ada kesempurnaan amaliyah kecuali dengan ilmu. Artinya seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada umat Muhammad ini bahwa untuk melaksanakan satu kewajiban saja akan melahirkan sebuah universitas yang akan melahirkan orang-orang yang mampu memberikan pemikiran-pemikiran untuk menyempurnakan amal itu. Contoh kecil, sedangkan dalam persoalan ibadah zakat yang sangat bidimensional itu adalah horizontal, ya. Sholat saja, ketika Allah mewajibkan kita berwudu, dan salah satu alat wudu itu adalah air. Betapa teknologi mengalami keuntungan dengan prinsip wudu. Dimulai dari orang mengandung pakai kolam yang sangat sederhana, menaruh tangga di sana, menggali kolam, sampai orang berpikir harus membuat sumur, dan sumur itu terpikirlah bagaimana pula cara mengambil dari sumur. Maka lahirlah teknologi tali, ember, terus berkembang lagi menjadi pompa, terus berkembang lagi menjadi mesin penyedot air, terus berkembang lagi, bahkan sampai hari ini. Tak usah jauh-jauh kita pergi aja kita ke Masjid Al-Azhar di Melaka. Anda tak perlu pakai apa-apa lagi, dengan suasana yang seperti kamar lebih dari kamar tidur kita, kamar mandi mereka, hanya mengulurkan tangan air keluar. Betapa sebuah taklid Allah terhadap ambil wudhu saja
melahirkan perkembangan teknologi yang cukup banyak mengembangkan, apalagi soal zakat. Jadi oleh karena itu memang ya seperti ya dikatakan sebelumnya, ini dua dimensi ini perlu menjadi perhitungan untuk umat Islam, dimensi kewajiban dan dimensi kewajiban. Di zakat satu dimensinya adalah kewajiban. Kewajiban itu menghendaki kepada ketentuan syariat. Kemudian kebajikan juga menghendaki kepada aturan-aturan formal yang sesungguhnya itu dituntun oleh syariat. Jadi saya kira itu baru sempurna. Jadi tidak bisa. Jadi kalau kita memaksakan diri dengan menganggap ini, sama juga kita menistakan agama. Ya kan? Kesama dengan penistaan agama. Udahlah, maju aja jadi imam. Yang penting kita tak tahu untuk sunat kah belumkah, nikah kah belumkah, betulkah bacaan Fatihahnya atau belumkah, sama seperti itu. Yang penting pergi aja lah, ambil untuk tahu kali yang itu zakat. Apalagi zakat, mengelola uang, mengelola harta lebih ribet lagi persoalannya. Artinya lebih menghendaki kompetensi yang lebih mendalam lagi dan lebih lagi itu Pak Dawam. Langsung Pak. Oke, memang Pak Dawam tadi, Pak Rektor menarik saya pikir, apalagi yang didahului Pak Dr. Rizal terkait dengan mencontoh antara sholat dengan zakat. Jadi ketika sholat kita berbicara tentang tempatnya adalah masjid, itu kan megahnya luar biasa, ya kan Pak? Ya. Tapi ketika kita berbicara zakat, itu kan ada badan tersendiri, namanya amil zakat. Nah ini kan harus seimbang sebenarnya Pak ya, karena harus seimbang. Ketika kita berbicara sholat, ya bagaimana cara melakukannya, kita juga di saat itu berbicara tentang bagaimana membangun tempat sholat, artinya masjid. Nah harusnya juga sejalan seperti itu. Ketika kita berbicara tentang zakat, yang tadi ada nilai kewajiban kebajikan, kita juga harus berpikir bagaimana sesempurna mungkin ibarat bangun masjid terhadap badan amil zakat itu sendiri. Maka kalau tidak, kami sebagai pengelola pendidikan yang hari ini saya tekun beberapa sekolah yang betul-betul kita bagaimana untuk mewujudkan menjadi generasi yang betul-betul lahir menjadi generasi Qurani, generasi yang betul paham dengan ilmu yang dalam, beramal berbuat sesuai dengan keilmuan yang ada. Tapi kalaulah ada satu institusi atau satu kebijakan yang nanti merendahkan institusi itu sendiri, ini yang merusak masa depan dari generasi kita. Ya, sangat mensederhanakan. Sebab kalau yang dikatakan Pak Rektor adalah berbicara tentang ilmu seseorang menentukan amal dia. Berarti kan kalau saja ilmu dianggap tak penting, ya tentu menganggap remeh lah tentang apa yang dikerjakan. Makanya setiap orang berbuat tak ada hasil karena dia tidak menganggap penting ilmu. Maka tatanan ilmu pengetahuan jadi penting. Tatanan ilmu pengetahuan jadi penting. Makanya tema ini jadi menarik Pak Wam. Ya, karena amil itu harus punya kompetensi. Kompetensi dari sisi keilmuan. Yang kedua dia harus bertanggung jawab. Kalau macam mana tidak bertanggung jawab kalau ilmu kita ada? Dia kan tak punya kompetensi, tak mungkin. Nah, jadi karena itu kami berharap memang jangan sampai merendah daripada institusi pendidikan gara-gara untuk kepentingan sesuatu yang tidak berlandaskan pada pengetahuan. Itu. Kemudian Pak Dr. Rizal, kira-kira apa kalau kita bandingkan dengan keseriusan seperti Malaysia, Jakarta, kemudian juga beberapa masjid gitu kan, atau beberapa provinsi yang sudah menjadikan zakat ini bagian dari pemberdayaan umat, mengumpulkan sumber-sumber daya umat di situ. Nah, kita bandingkanlah seperti Malaysia gitu kan. Kira-kira bagaimana menjadikan zakat ini juga menjadi bagian potensi pembangunan yang harus dijaga dengan baik. Baik, saya ingin katakan bahwa ketika ada pemerintahan atau presiden atau siapapun lah yang berkuasa mengimplementasikan Islam sebagai satu sistem dalam pembangunannya, maka tidak mungkin dia mengabaikan potensi zakat. Karena sejak tahun 70 ya, ekonomi syariah itu dirumuskan itu sangat sederhana. Ekonomi syariah itu sangat dirumuskan sederhana, bahwa ekonomi syariah itu adalah ekonomi konvensional dikurangi riba ditambah dengan zakat. Jadi artinya zakat ini benar-benar dari awal sudah dirumuskan menjadi satu model dalam ekonomi pembangunan sebuah masyarakat. Ya. Nah, ketika kita misalnya melihat Malaysia itu pengelolaan zakatnya itu kan dikelola oleh kerajaan, ya, raja. Jadi raja yang mengelola zakat. Jadi setiap raja-raja negeri membentuk yang namanya MAIS, Majelis Agama Islam. MAIS inilah yang membentuk lembaga zakat. Kalau di Melaka mereka ada dua lembaga, satu lembaga zakat namanya, yang kedua Baitul Mal. Yang lembaga zakat tugasnya mengumpulkan
mengumpulkan zakat, yang Baitul Mal itu tugasnya mendistribusikan zakat. Saya ketika sempat berkunjung ke sana, yang dapat informasi dari mereka itu adalah satu tahun mereka memperoleh perolehan zakat mereka itu adalah 350 miliar ya. Dan saya kaget. Dia bilang, kenapa kaget? Kami adalah negeri yang paling kecil menerima zakat. Negeri yang paling kecil menerima zakat ya. Masih pada tahun berikutnya kita pergi ke Selangor ya. Di Selangor kita dapat kabar dari mereka itu lebih kurang di atas 1,5 hampir 2 triliun ya. Zakat, potensi pengumpulan zakat mereka, tapi mereka lembaganya tetap satu antara yang mendistribusikan dengan yang menyalurkan. Sehingga mereka mengatakan kepada kita pada waktu itu, kalau ada orang yang terlantar di bawah jembatan, pastikan bahwa dia bukan orang Selangor, karena tidak mungkin ada orang miskin lagi Di Selangor. dia bisa meyakinkan bahwa tidak ada lagi orang yang miskin yang bisa terlantar. Kalaupun ada yang terlantar, itu orang pendatang yang mungkin sesat, tak punya rumah tempat tinggal. Dia bisa meyakinkan seperti itu. Jangankan katakan orang miskin, orang janda saja mau nikah itu dipestakan ya. Nah, orang janda biasanya tak mau ngaku dia mau nikah, karena setiap bulan dapat allowance dari zakat. Begitu juga dengan orang cerai. Begitu orang cerai, talak dan sebagainya, maka yang memberikan jaminan backup dana untuk ya putusan pengadilan, misalnya si A cerai dengan si B itu punya anak, tanggung jawab anak itu harus dibayar, putusan pengadilan harus bayar, maka yang membayar itu adalah lembaga zakat. Siapa yang memberi jaminan? Namanya lembaga suluh. Sehingga nanti seorang suami harus menyicil kepada lembaga zakat. Sudah sampai setingkat itu. Nah, artinya zakat bukan hanya sebatas ngumpul dan bagi. Ini sudah sampai kepada sistem ekonomi, sistem hukum, penetapan bagaimana ketetapan pengadilan itu menjadi lebih berwibawa. Ini kalau kita misalnya didenda, yang bayar denda siapa? Rupanya sampai lama-lama tak bayar juga. Gugat lagi, bayar lagi biaya gugat, besok tetap lagi. Jadi artinya begini, itulah yang artinya saya ingin katakan bahwa banyak negara, banyak daerah yang sudah memiliki potensi yang luar biasa dalam pengelolaan zakatnya. Nah, indikator ini sudah banyak yang mengkaji. Semakin maju pembangunan satu kawasan, maka ditandai apakah zakatnya terkelola dengan baik. Ya, kita sebenarnya juga bangga ya. Saya juga melakukan penelitian pada tahun 2018 bahwa ternyata BAS Kota Dumai hari ini sudah ada kemajuan dari periode sebelumnya ya. Artinya sudah sampai mencecah 5 miliar, walaupun itu masih kecil, tapi kalau dihitung pada periode sebelumnya 1 miliar saja tidak sampai. Ya, sudah banyak prestasi, pelaporan keuangan yang stabil, terus pelatihan yang mereka ikuti. Ya, saya melihat ini adalah pertumbuhan yang baik dengan BAS Kota Dumai, karena selaku ilmuwan ekonomi Islam, saya selalu menganjurkan apapun persoalannya, zakat mal harus ke BAS. Karena nyaris di setiap sejarah pengelolaan zakat itu berhubungan dengan negara. Jadi swastanisasi zakat ini agak kurang lah seperti itu. Baik, karena sampailah kita pada tahap akhirnya, nanti kita akan kembali setelah yang mau lewat. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan modal kedermawanan itu
untuk pemberdayaan kaum duafa. Untuk menjalankan misi tersebut, CIPS YTF menjalankan program kajian, sosialisasi, penghimpunan, dan pendistribusian semua bentuk kedermawanan Islam, infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sebagainya. Sejak berdiri di tahun 2017, CIPS YTF langsung menjalankan aksi-aksi kedermawanannya dengan menggelar program Jumat Berkah, Gebiar Ramadan, serta Kasih Idul Fitri. Program pengembangan ekonomi duafa telah pula dijalankan, namun belum berjalan secara maksimal. Dalam konteks masyarakat perkotaan. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya yang memiliki generasi-generasi terbaik Kota Dumai yang ingin menjadi para ilmuwan, para praktisi baik dalam bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam. Kami menyediakan program-program studi tersebut dengan dosen-dosen yang cukup handal. Ada yang alumni dari universitas internasional seperti Aberdeen University, dari University Kebangsaan Malaysia, dan dari perguruan tinggi nasional Trisakti Jakarta, dan kita juga berkolaborasi dengan begitu banyak perguruan tinggi yang ada baik secara nasional maupun secara internasional. Artinya dengan akreditasi perguruan tinggi kita bernilai B, maka ini sudah cukup memberikan jaminan bahwa sistem pelayanan pendidikan dan sistem muatan pendidikan yang ada di Kota Dumai atau di Institut Agama Islam ini sudah cukup memberikan kompetensi yang baik kepada generasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan modal kedermawanan itu untuk pemberdayaan kaum duafa. Untuk menjalankan misi tersebut, CIPS YTF menjalankan program kajian, sosialisasi, penghimpunan, dan pendistribusian semua bentuk kedermawanan Islam, infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sebagainya. Sejak berdiri di tahun 2017, CIPS YTF langsung menjalankan aksi-aksi kedermawanannya dengan menggelar program Jumat Berkah, Gebiar Ramadan, serta Kasih Idul Fitri. Program pengembangan ekonomi duafa telah pula dijalankan, namun belum berjalan secara maksimal. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan. Tafidu TV mengkamit keseriaan cerdas berwawasan. Kembali kita ke tema kita, yaitu tentang amil zakat, kompetensi dan tanggung jawab. Mungkin
ada beberapa hal yang berupa closing statement dari para pakar kita yang bisa disampaikan. Yang pertama kita minta dari Dr. Ahli Fikih. Terima kasih. Ini pada bagian akhir ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita semua harus berniat dan beretika untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita itu secara sah dan makbul. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan hal yang demikian, maka tentu saja kita perlu serius mengkaji seluruh pengetahuan, hal-hal yang menyempurnakan, dan jangan salah dalam menempatkan sesuatu itu tidak banyak. Yang kedua, berkaitan dengan objek pembahasan kita yang amil, bahwa yang seharusnya menjadi amil zakat itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum syarat. Itu baru pada batas minimal, tapi batas maksimalnya barangkali ya tentu saja ini untuk ketua atau imamnya begitu ya, tentu memerlukan pengetahuan yang jauh lebih banyak ya, dasar-dasar yang melahirkan sehingga kadang-kadang fikih itu bisa ditelaah begitu besar. Tentu saja ini memerlukan keikutsertaan para lembaga-lembaga yang terkait seperti perguruan tinggi yang memang mengkaji di bidang itu, mungkin bagian seksi-seksi yang ada di majelis ulama yang juga terkait dalam bidang itu. Jadi ini juga diikutsertakan, bukan lembaga-lembaga formal yang sesungguhnya tidak hidup ruh keilmuannya itu. Nah, ini sebuah penistaan lagi. Oleh karena itu, kalau kita ingin melaksanakan suatu musabaqah tilawatil Quran, untuk dewan hakimnya itu sesuai dengan kepakarannya. Jadi kalau orang bidang tajwid, dia berikan tajwid. Jangan karena dia misalnya menjadi kepala kasih Al-Quran misalnya dia, tapi ilmu tajwid tidak tahu, itu sebuah penistaan agama. Nah, oleh karena itu letakkan sesuatu di pada tempatnya. Karena itulah jalan menuju kepada keadilan dan ketaatan kita dalam menggunakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja. Dari sisi pendidikan, Pak Dokter. Oke, baik. Tadi sebenarnya sudah menarik yang disampaikan oleh ilmuwan kita terkait dengan aspek fikihnya dari aspek ekonomi, bahwa amil zakat itu kan harus memiliki ilmu, dan dengan ilmu itu dia beramal, sehingga tanggung jawab dari sebuah pekerjaan yang diamanahkan itu betul-betul terlaksana dengan baik, karena dasarnya ilmu, maka dia bisa beramal. Itu yang pertama mungkin Pak Dawami. Kemudian yang kedua, dalam hal penetapannya juga, sehingga dalam Al-Quran itu seperti dikatakan oleh Pak Dr. Uzai, dia pada posisi nomor 3, tidak letak pada nomor pertama dan bukan nomor terakhir. Ini kan memiliki makna yang luar biasa. Oleh karena itu, seorang amil harus memiliki keilmuan yang dalam tentang itu, sehingga tidak lagi ada pemahaman yang muncul kita dengar selama ini Pak Dokter, tentang bahwa asnaf 8 itu tak cukup lagi. Itu kan berarti kan mendustakan ayat Allah. Iya kan, mana pula ada ayat Allah itu hilang tiba-tiba karena ditelan oleh zaman atau masa. Nah, ini kan perlu pendalaman dan ilmu yang luar biasa. Maka jadi amil itu harus ilmuwan dia. Harus ilmuwan dia di amil zakat itu harus ilmuwan dalam bidang zakat dan pemahaman sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena itulah Islam yang universal itu. Saya pikir itu saja. Dari sisi kebijakan dan pemberdayaan umat, Pak Dr. Rizal Akbar. Menarik itu ya. Jangan sampai hilang lagi ya, 8 itu hilang jadi 6. Ini jadi pembahasan yang menarik. Wah, tak ada lagi itu hamba sahaya. Ya, sekarang tidak ada jam hamba sahaya. Terus yang namanya fisabilillah itu harus bawa pedang ya, harus bawa pedang, pakai kuda berperang gitu kan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik ketika penafsiran-penafsiran yang terlalu dangkal, yang dia merasa taat beragama tapi dia ternyata sedang menistakan agama. Kenapa? Karena kalaulah Allah meletakkan di dalam Al-Quran itu 8, maka kita kerdilkan menjadi 6, maka itulah yang disebut dengan penistaan Al-Quran ya. Atas kebodohan kita, atas kemalasan kita untuk berpikir, atas kemalasan kita untuk belajar, mentaburi dan sebagainya, akhirnya kita mengatakan bahwa tak ada lagi itu asnafnya sudah tak bisa lagi 8, karena tak ada lagi yang hamba sahaya, tak ada lagi yang namanya fisabilillah itu harus mengangkat pedang dan sebagainya, karena mereka membaca fikih-fikih klasik. Nah, itu makanya perlu betul untuk
persoalan amil, dalam persoalan fikihnya, persoalan usul fikihnya juga harus menjadi hal yang sangat dipentingkan. Saya berharap kepada hari ini memang sedang banyak rekan-rekan, saudara-saudara saya yang mendaftarkan diri untuk menjadi pengurus BAS ya, BAS Kota Dumai. Ya, Anda yang terpilih dalamkan ilmu, ya, dalamkan ilmu pengetahuannya, terus mengupas, jangan sampai keliru dalam meletakkan apa yang menjadi syariat Allah ini, karena ini bersanding betul dengan rukun Islam yang kelima itu. Jadi jangan sampai kita punya ambisi tapi tidak punya semangat untuk memahami Al-Quran, memahami pengetahuan tentang zakat dengan benar. Kali itu Pak Dawami, terima kasih.